ya peran mahasiswa untuk mengawal implementasi Permendikbudristek PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual nomor 30 tahun 2021 gitu. Nah, ini penting sekali untuk diketahui teman-teman gitu, bahwa situasi kampus gitu ya, situasi kampus itu sedang tidak aman gitu. Maksudnya tidak aman di sana banyak terjadi kasus-kasus gitu di sekitar kita yang mungkin kita sendiri sebetulnya sudah tahu hal itu gitu. Tetapi kita tidak memiliki akses untuk memberikan aduan itu kemana gitu kan. Nah, teman-teman jika barangkali dari teman-teman ada aduan soal kekerasan seksual gitu, baik dari teman-teman atau dari temannya gitu yang tidak hadir pada malam hari ini, itu ya selanjutnya kenapa sih kampus itu darurat gitu, darurat kekerasan seksual gitu. Nah, dalam gambar ini itu di situ ada salah satu teman-teman dari UIN juga ya dalam gambar itu gitu yang ikut dalam IWD, saya lupa ini tahun berapa gitu. Jadi setiap tahun kita memperingati acara IWD dan setiap tahun kita merefleksikan soal kekerasan seksual yang dialami, kekerasan ya, bukan nggak hanya kekerasan seksual tapi seluruh kekerasan yang dialami oleh perempuan gitu. Nah, konteks kampus gitu, konteks kampus itu darurat kekerasan seksual gitu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Nah, kekerasan seksual itu kebanyakan dialami oleh perempuan gitu. Jadi kebanyakan perempuan. Kenapa bisa perempuan gitu? Nah, ini panjang ceritanya dan memang ini lahir dari kekerasan berbasis gender karena dia perempuan gitu. Karena dia perempuan banyak mengalami ketidakadilan gender dari stereotip, terus marginalisasi dan sebagainya gitu. Jadi subjektivitasnya ada yang dihilangkan dari perempuan itu sendiri gitu. Akhirnya dia yang banyak mengalami kekerasan seksual. Nah, dan kasus itu selalu meningkat setiap hari gitu. Selalu meningkat setiap tahun, setiap hari selalu ada gitu. Dan bersyukur sekarang semakin banyak yang mau bersuara, semakin banyak korban-korban yang memiliki keberanian gitu untuk mengungkapkan apa yang dialami gitu. Nah, kekerasan seksual terjadi di mana saja, termasuk di tempat umum gitu. Jadi di mana saja, di parkiran, di kelas, bahkan di kantor fakultas gitu. Itu sangat memungkinkan terjadi kekerasan seksual gitu. Nah, kasus terjadi kapan saja dan menyerang siapa saja. Siapa saja ini juga memungkinkan terhadap laki-laki gitu, tidak hanya perempuan. Hanya saja memang kebanyakan itu adalah perempuan. Nah, kasus berulang kali terjadi tapi diabaikan, dianggap wajar. Jadi ada sistem yang menormalisasi gitu. Ada sistem yang menormalisasi bahwa itu hanya apa ya, dianggap yang berisik-berisik gitu, maksudnya tuh hanya sebatas omongan saja, hanya sebatas seperti gosip, dianggap nggak nyata gitu bahwa kasus itu tuh sebetulnya ada. Akhirnya diabaikan dan dianggap wajar. Nah, kemudian juga situasi di kampus itu minim informasi gitu. Jadi misalnya soal munculnya apa, di tahun 2019 itu ada aturan dari Dirjen Pendis dari Kemenak gitu yang mengatur soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat itu gitu. Tapi sosialisasi dari pihak kampus itu minim sekali gitu. Bahkan ruang-ruang itu hampir tidak ada gitu. Dan inisiatif itu datang dari teman-teman mahasiswa, termasuk
saat itu di tahun 2019 saya bersama kolektif Muda Bersuara saat itu mengajak PSGA untuk melakukan sosialisasi gitu soal peraturan itu gitu. Nah, korban merasa sendiri, tidak berani melapor karena trauma. Ini hal yang sangat wajar dan seringkali dialami oleh korban, bahwa tidak berani melapor itu karena tidak didukung dengan adanya sistem gitu. Karena tidak ada ruang untuk melapor, tidak ada ruang untuk menerima aduan di kampus gitu. Nah, belum ada ruang aman, kemudian pelaku memiliki kuasa berupa jabatan gitu, terus pelaku merupakan teman sebaya yang sering bertemu gitu. Ini juga di kasus-kasus seperti KDP di teman-teman muda itu sering terjadi. Nah, kemudian di mana sih korban kekerasan seksual itu akan mengadu gitu. Nah, teman-teman ada nggak sih gitu kalau melihat situasi kampus gitu, misalnya dari organisasi intrakampus gitu, dari BEM, dari Badan Eksekutif Mahasiswa gitu, dari Senat Mahasiswa gitu misalnya, terus dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dari HMJ, apakah organisasi intrakampus itu menerima aduan korban kekerasan seksual gitu? Apakah sudah ada di situ gitu? Atau misalnya di UKK atau unit kegiatan khusus gitu. Misalnya di Pramuka, Koperasi, di PMI gitu. Nah, apakah lembaga itu juga menerima aduan gitu? Nah, terus misalnya di birokrasi kampus atau lembaga kampus gitu. Di misalnya kalau yang isunya soal ini yang riset soal perempuan gitu, misalnya di PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak ya, apakah menerima aduan gitu. Terus organisasi dan sebagainya, HMI kayak gitu misalnya, apakah menerima gitu, apakah peduli soal maraknya ya, banyaknya korban kekerasan seksual gitu. Terus komunitas kampus gitu, komunitas baca, kolektif perempuan yang itu tidak bagian dari organisasi intra maupun ekstra ya gitu, itu menjadi kolektif yang di luar itu semua gitu, dan lebih berjejaring misalnya ke daerah kayak gitu, konteks Semarang gitu misalnya, apakah menerima aduan gitu. Nah, di UKM misalnya, di Persma atau teater kayak gitu dan sebagainya, apakah juga menerima aduan itu. Nah, terakhir teman gitu ya, teman, apakah kalian gitu ya, misalnya apakah pernah menerima cerita curhatan dari teman kalian gitu, itu berarti kalian telah menerima aduan ya, telah menerima aduan dari korban kekerasan seksual, jika demikian hal yang demikian telah terjadi gitu. Nah, jadi di manakah korban kekerasan seksual itu akan mengadu dalam konteks perguruan tinggi gitu, apakah sudah ada yang memfasilitasi itu gitu, dan bagaimana kekuatan itu gitu, dan bagaimana manajemen penerimaan aduan itu gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana konteks kampus. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari isi dari permen gitu, isi dari permen ini, dan ini penting untuk dipahami bersama ya soal isinya gitu. Nah, yang pertama kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual dalam permen ini bahwa setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis
atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi.